Di Sungai Kahayan, Kalimantan Tengah, terdapat sebuah kisah. Mungkin lebih tepatnya, kisah ini terjadi di daerah Sungai Mahuroy, anak dari Sungai Kahayan daerah Hulu, di pedalaman Kalimantan Tengah. Menurut mitos yang beredar, bahwa masyarakat setempat mempercayai tentang adanya makhluk penjaga sebuah sungai yang menyimpan banyak emas. Makhluk ini merupakan seekor ular naga yang memiliki kemurkaan dan penyesalan sepanjang hidupnya. Baik, tanpa perlu intro basa-basi, kita mulai saja ceritanya. Kisah ini bermula di sebuah hutan di daerah Sungai Mahuroy, Kalimantan Tengah. Di hutan itu terlihat seorang pemburu yang berlari mengejar binatang buruannya. Pemburu itu sangat handal dan gesit, dan dengan mudahnya membunuh binatang buruannya. Ia adalah Sangi, sang pemburu. Seperti biasanya, ia selalu berhasil dalam kegiatan berburunya itu. Sangi adalah seorang pemburu yang berasal dari Sungai Mahuroy yang namanya cukup terkenal. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok yang kuat, cepat, gesit, lincah, dan cekatan dalam berburu. Sehingga orang-orang desa maupun keluarganya sangat mempercayakan Sangi dalam setiap aktivitas berburu untuk mencari makanan mereka. Suatu hari, Sangi melakukan kegiatan berburunya itu seorang diri di hutan. Dan pada saat berburu, ia sedikit merasa bingung karena keadaan di hutan tidak seperti biasanya. Ia tidak sedikit pun menjumpai hewan-hewan, baik yang berukuran kecil maupun besar. Bahkan, hutan itu terasa sunyi baginya. Setelah beberapa lama mencari buruan, akhirnya ia memutuskan untuk pulang. Karena sepertinya ia tidak dapat menemukan satupun hewan buruan. Tidak seperti biasanya. Dalam perjalanan pulang, Sangi ini berjalan melewati pinggir sungai, dan ia melihat air di pinggir sungai itu terlihat keruh. Sesuai dengan pengalaman berburunya, biasanya itu terjadi karena ada babi hutan yang baru saja minum di pinggir sungai. Karena keruh di air itu terlihat masih baru. Sangi pun mencoba melihat sekitar, dan benar, terlihat jejak kaki seekor babi hutan. Ia pun menelusuri dan mengikuti jejak-jejak kaki babi hutan itu, sampai akhirnya ia menemukan babi hutan itu. Namun, apa yang ia lihat di depan matanya itu adalah sebuah pemandangan yang mengerikan. Tepat di depan matanya, ia melihat seekor ular naga yang sedang berusaha menelan babi hutan itu. Sangi lalu bergegas sembunyi dan mengintip. Ia seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, yaitu seekor binatang yang ia kira hanyalah sebuah mitos, dan kini berada tepat di depannya. Ular naga itu berusaha untuk menelan mangsanya, namun tidak juga berhasil ditelannya. Ular naga yang kesulitan itu kemudian kewalahan, dan akhirnya dikeluarkannya lagi babi hutan itu dari mulutnya. Seketika itu, ular naga itu memandang ke arah Sangi dengan galaknya. Sangi terkejut. Sangi pun mencoba untuk lari. Namun seketika itu pula, ular naga itu sudah berada di dekatnya dan menjelma menjadi seorang pemuda tampan. Melihat itu, semakin terkejutlah Sangi dan hanya bisa diam terpaku. Pemuda itu menatap Sangi dengan tajam dan mengatakan bahwa tak seharusnya Sangi mengintip seekor naga sedang makan. Pemuda itu lalu menyuruh Sangi menelan babi hutan itu dengan utuh. Sangi pun bingung, bagaimana mungkin ia dapat menelan babi hutan sebesar itu bulat-bulat. Namun pemuda itu memarahinya dan memaksanya untuk mencoba menelannya. Sangi pun menelan babi hutan itu, dan dengan sangat tak masuk akal bahwa ternyata ia berhasil menelan babi hutan yang masih utuh.
Pemuda itu kemudian tersenyum melihat Sangi dan mengatakan bahwa kini Sangi telah menjadi setengah manusia, setengah ular naga. Inilah yang terjadi apabila mengintip seorang naga sedang makan. Ini juga yang terjadi padaku dahulu, kata pemuda itu. Sangi pun meminta maaf, dan ia memohon agar dikembalikan menjadi seorang manusia biasa. Namun pemuda itu tertawa dan berkata tidak mungkin. Pemuda itu kemudian lanjut berbicara. Tidak ada yang salah dengan menjadi ular naga. Kamu tetap bisa berwujud sebagai manusia. Bahkan kamu bisa tetap awet muda dan berumur panjang. Tapi rahasia ini jangan pernah kamu beritahukan kepada siapapun. Jika tidak, kamu akan berubah menjadi ular naga secara utuh tanpa pernah bisa lagi kembali ke wujud manusia. Setelah itu, pemuda tampan itu pergi menghilang meninggalkan Sangi. Sangi kini dalam perasaan yang bercampur aduk. Ia sebenarnya senang bisa awet muda dan berumur panjang. Namun di satu sisi, ia sedih bahwa kini dirinya bukan lagi seorang manusia biasa. Sangi berjanji dan bersumpah pada dirinya bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun mengetahui rahasianya itu, karena ia sendiri pun tak ingin menjadi ular naga secara utuh. Waktu berlalu bertahun-tahun hingga puluhan tahun. Sangi terlihat masih awet muda, dan orang-orang pun menjadi penasaran. Orang-orang itu menanyai Sangi, mengapa ia bisa awet muda, apa rahasianya. Namun Sangi tak pernah ingin menjawab. Dalam hati Sangi, ia sangat senang di mana saat orang-orang di sekitarnya menua, namun ia tetap awet muda. Kian hari perasaan bangga terhadap dirinya sendiri semakin menjadi-jadi. Sampai suatu ketika, ia mencapai usia 150 tahun, di mana ia masih terlihat muda, hingga anak cucu maupun orang-orang di sekitarnya semakin mempertanyakan rahasia Sangi. Pertanyaan ini semakin menjadi-jadi dan semakin sering dilontarkan kepada Sangi, sampai akhirnya Sangi semakin muak ditanyai hal-hal yang itu-itu saja, sehingga akhirnya Sangi keceplosan. Di situ Sangi mengatakan bahwa ia adalah seekor ular naga. Sontak semua orang tertawa mendengar pernyataan Sangi tersebut dan menganggapnya sebagai lelucon. Namun Sangi semakin marah dan kesal karena tidak ada satupun yang percaya. Kemudian dengan marah dan sombongnya, sekali lagi ia mengatakan bahwa ia adalah ular naga, seakan-akan itu adalah sebuah kebanggaan berlebihan atas dirinya. Seketika itu, tiba-tiba tubuh Sangi sedikit demi sedikit berubah menjadi ular naga, dan semua orang terkejut. Melihat tubuhnya perlahan-lahan berubah itu, Sangi marah dan menyalahkan anak cucunya yang setiap saat mendesaknya untuk memberitahukan rahasianya. Sangi lalu bergegas mengambil barang-barang berharganya dan membawa emas-emasnya dalam sebuah guci dan menceburkan dirinya ke sebuah sungai. Ia pun menyebarkan emas-emasnya itu ke dalam sungai dan mengucapkan kutukan. Barang siapa yang berani mendulang emas di aliran sungai ini, maka ia akan mati tak lama setelah itu. Dan hasil emas dulangannya tersebut akan dipergunakan untuk upacara kematiannya. Setelah semua itu, Sangi menjadi ular naga dan menghilang ke dalam sungai. Dan sungai itu dinamakan Sungai Sangi. Di zaman sekarang, masyarakat sekitar masih banyak yang mempercayai cerita tersebut. Dan dalam beberapa cerita masyarakat setempat, saat mereka melewati sungai tersebut menggunakan perahu motor atau pelotok, mereka pernah melihat seekor ular raksasa yang kepalanya berukuran sebesar drum minyak yang sedang berangin-angin di atas sebuah bongkahan batu sungai pada bulan purnama di musim kering.